Saya mau menutup itu dulu ya. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dilan Atika, bulan saya berjawab pada hari ini Bu. Ada yang bisa saya bantu? Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Intan. Ini Bu, saya itu kan satunya lagi mau nikah. Iya. Pengennya tuh cepet punya anak. Dan itu pengen coba pemeriksaan kesuburan gitu, bisa nggak sih Bu? Oh iya, baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan tambahan dalam screening pranikah. Sebelumnya maksud dan tujuan ini adalah untuk mengetahui tambahan fertilisasi dalam screening pranikah. Sebelumnya, apakah Anda sudah mengetahui tentang pemeriksaan tambahan dalam screening ini? Belum tahu. Belum ya. Baik, di sini saya akan menjelaskannya ya. Untuk yang pertama ini, pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah meliputi pertama pemeriksaan semen, pemeriksaan suhu basal tubuh, pemeriksaan di serviks, tes frame, dan uji pasca sergama. Untuk pemeriksaan semennya ini, pengertiannya ini pemeriksaan awal yang dilakukan pada kasus fertilisasi. Tujuannya ini untuk mengetahui kondisi spermanya itu baik atau tidak. Untuk cara pemeriksaannya, yang pertama itu pasien harus menjalani abstinens selama 2-7 hari. Sampel yang diperoleh dengan cara sampelnya ini diperoleh dengan cara masturbasi atau melalui koitus dengan menggunakan kondom. Sampelnya ini diproses dalam waktu 1 jam setelah pengambilan ini ya Bu, spermanya itu. Dan sampelnya ini diproses dalam waktu 1 jam. Untuk setelah pengambilannya ini, pemeriksaan membutuhkan 2-3 sampel. Untuk pemeriksaan yang normal itu jumlah spermanya itu dari 20-200 juta per mili ya Bu itu. Untuk bentuknya itu normal, terus pergerakannya normal 1 jam setelah ejakulasi. Dan skala pergerakannya sperma ini 3/4. Untuk tingkat pH-nya itu 7,2 sampai 7,8 ya Ibu. Untuk volumenya ini 1,5 sampai 5. Dan untuk warna spermanya ini putih atau abu-abu, putih agak keabu-abuan gitu ya Bu. Itu yang normal. Untuk waktu mencarinya ini 15 sampai 30 menit. Dan untuk yang hasilnya tidak normal itu bisa disebut dengan azoosperma atau tidak ada sperma dalam air mani atau kurang dari 5 juta dalam 1 milinya itu ya Bu. Untuk selanjutnya ini oligosperma, jumlahnya sperma ini di bawah 1 juta dalam sekali ejakulasi ya Bu. Dan astenozoosperma adalah gangguan pada pergerakan sperma. Jadi di dalam spermanya itu kalau bergerak yang normalnya itu kan 1 jam setelah ejakulasi, tetapi pada astenozoosperma ini tidak ada pergerakannya Ibu. Untuk selanjutnya pemeriksaan suhu basal, suhu terendah yang dicapai oleh tubuh atau selama dalam keadaan istirahat. Biasanya diukur pada saat pertama kali bangun tidur sampai sebelum melakukan aktivitas sehari-hari. Sebenarnya Ibu kok bangun tidur jam 4 ya Bu, jam 4. Nah itu waktu-waktu bagus untuk memeriksa suhu basalnya itu sampai sebelum melakukan. Kan Ibu bangun tidur kan nggak langsung melakukan aktivitas kan Bu, bangun dulu ayub-ayuban apa gitu, memikirkan habis ini apa, habis ini sholat apa gitu ya Bu. Terusannya ini caranya itu menggunakan termometer khusus. Setelah itu digunakan saat bangun tidur atau sebelum aktivitasnya Ibu itu. Selanjutnya memasukkan termometer ke dalam bubur atau mulut selama 5-6 menit. Setelah itu taruh di bawah lidah atau tutup mulut ketika pengukuran yang dilakukan ini setiap hari di jam yang sama selama 3 bulan. Misalnya Ibu melakukan melakukan suhu basal itu Ibu menghitung 3 bulan. Misalnya setiap hari dilakukan jam 4 ya harus jam 4 terus gitu ya Bu. Untuk selanjutnya ini hasil dari pengukuran suhu basal dicetak dalam sebuah grafik. Apabila terjadi ovulasi atau masa subur maka dapat dilihat dari kurvanya. Untuk pada suhu tubuh normal itu 35,5 sampai 36 derajat Celcius ya Bu. Sedangkan pada masa ovulasi ini suhu naik 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Soalnya Ibu biasanya suhunya itu
35,7, tetapi saat di tes itu ibu mengalami peningkatan 35,8 ke 5,9 sampai 36 derajat Celcius. Itu berarti ibu sedang mengalami masa ovulasi ya Bu. Untuk selanjutnya itu pemeriksaan longitudinal cervix, cairan yang dihasilkan oleh kelenjar yang berada di dalam atau sekitar cervix. Ciri-cirinya yang bisa berubah dan sering perubahan jumlah hormonnya itu ya Bu. Untuk sepanjang siklus menstruasi sehingga dapat digunakan sebagai salah satu penanda masa subunya itu. Untuk cara pemeriksaannya yang pertama cuci tangan dulu yang bersih pakai sabun. Terus yang kedua ambil posisi nyaman, baik posisi duduk maupun jongkok ya Bu, maupun berdiri juga bisa kalau ibunya nyaman, dengan meletakkan satu kaki di atas kloset. Biasanya ya Bu kalau berdiri itu kloset duduk, ini yang satunya itu ditaruh di atas kloset ya Bu. Setelah itu masukkan jari telunjuk ke dalam vagina namun tidak perlu dalam-dalam. Setelah itu keluarkan jari-jari vagina dan amati tekstur lendirnya itu seperti apa, menempel pada jari atau tidak. Dan regangkan lendir dengan menempel jari telunjuk dan jari tengah ya Bu. Ini ya Bu. Ya. Setelah itu apakah itu pada awal masa subur, lendir biasanya berwarna putih atau krem dengan tekstur kental dan licin. Lendir juga mudah putus saat diregangkan ya Bu. Terus setelah itu saat masa subur optimal, jumlah lendir akan banyak dan tampak jernih, tipis serta cair. Lendir juga mudah menetes ya Bu. Itu pada saat masa subur ya Bu. Untuk tekstur lendir serviks pada masa subur merupakan tekstur terbaik untuk mendukung kehamilan karena dapat membantu sperma bergerak menuju rahim. Untuk selanjutnya ini ada test frame ya Bu. Test frame ya Bu. Pada pemeriksaan pada lendir serviks untuk melihat pola daun ini seperti daun pakis ya Bu. Pembentukannya pola daun pakis lendir serviks ini akan tampak jika kadar estrogen mencukupi. Dengan mengetahui pola frame maka dapat digunakan untuk mengevaluasi keseimbangan E dan P ini ya Bu. Untuk caranya ini dengan menggunakan spekulum vagina cervix dibuka dengan 2, bersihkan lendir, selanjutnya dikumpulkan dengan spuit dan periksa. Ini caranya ini biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan ya Bu. Ibu tidak bisa melakukan sendiri ya, kecuali dengan ibu datang dengan tenaga kesehatan. Untuk hasilnya ini fase non-vening tidak ditemukan pada VAB, hanya terdapat titik-titik gelembung. Fase tradisional terdapat gambaran gabungan titik-titik dan garis dan pola sedikit. Untuk fase VAB-nya ini terdapat pola VAB dengan jelas. Keadaan ini terjadi pada saat wanita mengalami ovulasi dan merupakan hari paling subur. Untuk selanjutnya ini uji pasca senggama ya Bu dilakukan dengan pemeriksaan kadar sel sperma pada lendir serviks dapat dalam 8 hingga 10 jam setelah bersenggama di masa subur. Dan di sini bisa dievaluasi bagaimana kualitas dan kuantitas sel sperma. Untuk caranya yaitu masukkan spekulum tanpa pelicin pada dalam vagina. Ini juga caranya dilakukan pada tenaga kesehatan ya Bu. Tapi di sini saya akan menjelaskan juga supaya Ibu tahu, supaya Ibu tidak takut gitu ya Bu. Terus ambil sebanyak mungkin cairan yang ada di semen dan diversitas spekulum vagina dengan spuit tuberkulin tanpa jarum atau pipet ya Bu. Selanjutnya itu dengan pipet. Dan untuk hasilnya ini ujian negatif jika dapat dijumpai Bu. Spermatozoa ini jika dijumpai PR atau progresif, yang artinya sel sperma memiliki kecepatan dan pergerakan yang konstan dan arah gerakannya yang lurus dan teratur di endokervik ya Bu. Jika dijumpai NP spermatozoa atau non progresif, artinya sperma ini memiliki gerakan yang tidak beraturan dan arah yang tidak dapat beraturan ini memiliki gerakan arah pergerakan sempit atau diam ya, dengan saking fenomen lebih dari AB atau plus di cairan serviks dan di spermatozoa. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bu? Sudah cukup sih Bu.
baik. Kalau sudah cukup, terima kasih ya Bu. Saya mau mendokumentasikan dulu, mau menulis itu nih Bu. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya ya Bu. Terima kasih Bu. Dokumentasi untuk pemeriksaan tambahan fertilitas screening pranikah. Semuanya perkenalkan, nama saya Tika Rizky Suryani, NIM saya 152211124, kelas B S1 kebidanan transfer. Terima kasih.